warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan membahas tentang pembagian polinomial ya dengan cara selanjutnya, yaitu cara skema. Dua cara sebelumnya yaitu pembagian polinomial dengan cara bersusun atau menggunakan kesamaan ada di video sebelumnya ya. Oke. Nah, kita akan bahas tentang pembagian polinomial dengan cara skema. Nah, dalam matematika dan ilmu komputer, metode Horner atau yang kita kenal dengan skema Horner ada algoritma untuk evaluasi polinomial. Nah, meskipun dinamai menurut William George Horner, metode ini jauh lebih tua. Kenapa? Karena telah dikaitkan dengan Joseph Louis Lagrange oleh Horner sendiri. Dan dapat ditelusuri kembali ratusan tahun ke ahli matematika Cina dan Persia. Nah, itu sekilas tentang skema Horner. Nah, yang akan saya bahas di sini, saya bagi menjadi 3 subbab, yaitu pembagian polinomial berdasarkan pembaginya, baik itu pembagi X min K, pembagi AX plus B, dan pembagi AX kuadrat plus BX plus C. Nah, kita akan bahas satu persatu, mulai dari pembagian polinomial dengan pembagi X min K. Nah, bagaimana kita menerapkan metode Horner atau skema Horner untuk menentukan hasil pembagian dan sisa ketika pembaginya X min K. Nah, sebelumnya di pelajaran sebelumnya kita sudah membahas ini. Misalkan polinomial berderajat 3, fx sama dengan ax pangkat 3 plus bx pangkat 2 plus cx plus d, akan muncul beberapa pertanyaan. Misalkan pertanyaan pertama adalah berapa hasil pembagian dan sisa ketika fx itu dibagi x min k. Pertanyaan kedua, berapa nilai dari fk? Nah, ketika diketahui ada FK, ada K sama dengan berapa? Yang ditanya adalah FK. Sedangkan pertanyaan pertama, hasil pembagian dan sisanya berapa? Nah, untuk pertanyaan pertama, kita bisa menerapkan apa kemarin? Kita sudah belajar tentang pembagian ya, pembagian bersusun. Nah, kita terapkan itu. Ini yang dibagi, ini pembagi, kalian terapkan seperti kemarin, kita akan dapatkan ini adalah hasil bagi, sedangkan yang terakhir ini adalah sisa. Nah, itu ketika fx dibagi x min k, kita akan mendapatkan hasil bagi dan sisa. Nah, bagaimana ketika pertanyaannya adalah nilai FK? Kemarin kita sudah menghitung ya, dengan menggunakan skema seperti ini, kita dapatkan nilai polinomial untuk FK adalah ini. Ya, ini adalah nilai dari FK. Nah, coba bandingkan dua hal ini. Ketika pembagian, sisanya adalah AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK plus D. Ternyata ketika di skema, ketika kita menggunakan skema Horner, AK pangkat 3 plus BK pangkat 2 plus CK plus D ini adalah nilai polinomialnya. Ternyata ini sisanya terletak di sini ya. Nah, sedangkan A, AK plus B, AK pangkat 2 plus BK plus C, coba bandingkan dengan hasil bagi di sini. A, AK plus B, AK pangkat 2 plus BK plus C ini merupakan apa di sini? Nah, merupakan koefisien dan konstanta dari hasil bagi, ya. AK pangkat 2 plus BK plus C, ini AK pangkat 2 plus BK plus C ini adalah konstanta, sedangkan AK plus B di sini adalah koefisien dari X. Nah, ini AK plus B. Di sini A, ini A adalah koefisien pangkat 2, jadi jalannya dari sini. Ini sisa, ini konstanta, ini koefisien X pangkat 1, ini koefisien X pangkat 2 dari hasil pembagian. Nah, ini adalah hasil pembagian.
sedangkan yang ini adalah sisa. Nah, sehingga kita bisa menerapkan skema untuk menentukan pembagian X min K dan pembagian selanjutnya. Sehingga dari situ kita dapatkan Fx itu sama dengan X min K kali Hx plus S ya. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Nah, bagaimana menerapkan skema untuk menentukan pembagian polinomial? Kita langsung ke contoh agar lebih jelas bagaimana pembahasannya. Nah, contoh pertama, tentukan hasil pembagian dan sisa Fx sama dengan 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3 oleh x min 2. Nah, ketika kita ingin menggunakan cara skema, maka kita buat skemanya dulu. Nah, tulis koefisien-koefisien mulai dari pangkat tertinggi, yaitu di sini derajatnya 3 ya, artinya di sini pasti ada 4 angka yang akan kita tulis. Nah, koefisien x pangkat 3 di sini adalah 4, koefisien x pangkat 2 min 7, koefisien dari x itu 2, dan konstantanya 3. Nah, di sini kita harus tulis K-nya berapa. Nah, karena pembaginya X min K, ini X min K, maka K-nya adalah 2 ya. Maka di sini tulislah 2. Nah, ingat di sini tandanya adalah plus. Oke. 4 turun, 4 kali 2, 8, min 7 tambah 8, 1, 1 kali 2, 2, 2 kali 2, 4, 4 kali 2, 8, 3 tambah 8, 11. Nah, ini adalah sisa. Sedangkan ini adalah hasil bagi. Nah, hasil baginya berapa? Mulailah dari sini. Ini konstanta, ini koefisien X, ini koefisien X pangkat 2. Sehingga hasil baginya di sini adalah 4X pangkat 2 plus X plus 4. Dan sisa sama dengan 11. Nah, mudah? Sehingga dari situ kita peroleh bahwa hasil baginya 4x pangkat 2 plus x plus 4, sisa pembagiannya adalah 11, pembaginya x min 2, yang dibagi itu adalah 4x pangkat 3 min 7x pangkat 2 plus 2x plus 3. Jadi kesimpulannya kita dapatkan hasil pembagiannya itu 4x pangkat 2 plus x plus 4 dan sisanya adalah 11. Nah, sama ya? Baik menggunakan cara bersusun ataupun cara menggunakan kesamaan. Dan sekarang kita sudah belajar bagaimana skema Horner diterapkan. Paham? Oke, itu untuk X min K. Ingat, kalau di sini X min 2 dibagi X min 2, maka di sini 2 ya. Itu. Nah, kita lanjutkan untuk pembagian dengan pembagian polinomial dengan pembagi AX plus B. Selanjutnya, pembagian polinomial dengan pembagi AX plus B. Nah, kalau tadi kita sudah membahas kalau pembaginya X min K. Nah, sekarang bagaimana kalau pembaginya AX plus B? Di sini koefisien dari X tidak sama dengan 1. Nah, bagaimana caranya? Sebelumnya, jika polinomial Fx dibagi X min K memberikan hasil bagi Hx dan sisa S ya, kita bisa tulis Fx sama dengan X min K dikali Hx ditambah sisanya. Nah, jika K-nya ini saya ganti dengan min B per A, jadi K di sini, saya substitusikan min B per A, maka akan menjadi Fx sama dengan X plus B per A. Karena min-min ya, maka plus B per A kali Hx plus S. Nah, jika A-nya saya keluarkan, saya faktorkan A-nya, maka Fx sama dengan 1 per A dikali Ax plus B dikali Hx ditambah sisa. Artinya apa? Kalau 1 per A dikalikan kembali ke sini, maka akan kembali di sini. 1 per A dikali Ax, X ya. 1 per A dikali B, B per A. Jadi kembali ke sini. Jadi difaktorkan 1 per A-nya. Kenapa kok difaktorkan, Bu?
agar muncul AX plus B di sini. Kan tujuan kita mencari pembagian polinomial ketika dibagi AX plus B, ya. Nah, sekarang ini kan bersifat komutatif ya. A ini bisa saya tulis di sini. Nah, maka Fx sama dengan, ini bisa di sini ya, AX plus B A kali HX atau HX per A. Nah, apa bedanya Bu dengan X min K? Kalau tadi Fx sama dengan X min K kali HX plus sisa. Yang dibagi sama dengan pembagi kali hasil bagi ditambah sisa ketika pembaginya X min K. Nah, sekarang kalau pembaginya adalah AX plus B, ini pembagi, maka di sini perbedaannya di sini. Ketika nanti ketemu HX-nya, maka hasil baginya ini harus dibagi A ketika menggunakan skema. Kita fokus menggunakan skema ya ini. Jadi perbedaannya ketika kita menggunakan ketika kita menggunakan skema, ketika pembaginya X min K, HX-nya itu ya koefisien-koefisien itu. Tetapi kalau pembaginya AX plus B, maka untuk mendapatkan hasil pembagian, maka koefisien-koefisien di skema tadi itu harus dibagi dengan A. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh kedua, tentukan hasil pembagian dan sisa Fx sama dengan 64x pangkat 3 min 16x pangkat 2 plus 5 oleh 2x plus 1. Nah, kalau sebelumnya pembaginya X min K, sekarang AX plus B. Bagaimana caranya? Hampir sama, kita tulis skemanya dulu. Nah, tulis di sini koefisien-koefisien dari polinomialnya ya. Mulai dari pangkat tertinggi, X pangkat 3 koefisiennya 64, koefisien X pangkat 2 negatif 16, koefisien X, nah ada nggak di sini? Nah, berarti berapa? 0, oke. Konstantanya 5. Nah, berarti di sini plus. Nah, diisi apa, Bu? Coba diingat kembali tadi. Kalau X min K, berarti di sini K ya. Nah, kalau AX plus B, maka di sini diisi min B per A. Nah, untuk memudahkan mencari min B per A-nya berapa, ini kan A ya, ini B. Nah, 2X plus 1 kita sama dengan kan 0, 2X sama dengan min 1, X sama dengan min setengah. Nah, berarti di sini diisi negatif setengah. Nah, 64 turun. 64 dikali negatif setengah, negatif 32 ya. Negatif 16 ditambah negatif 32, negatif 48. Negatif 48 dikali negatif setengah, 24. 0 ditambah 24, 24. 24 dikali negatif setengah, negatif 12. 5 ditambah negatif 12, negatif 7. Nah, kita ketemu ini. Ini adalah sisa. Sedangkan ini koefisien hasil bagi. Ingat, hasil pembagiannya harus dibagi A ya. Nah, berarti di sini 64X pangkat 2 min 48X plus 24 harus dibagi A. Ini perbedaannya karena ini AX plus B, A-nya 2 dibagi 2. Maka hasil pembagiannya adalah 32X pangkat 2 min 24X plus 12. Sedangkan sisa negatif 7. Itu. Paham perbedaannya? Jadi, hasil pembagian Fx oleh 2x plus 1 adalah 32x pangkat 2 min 24x plus 12 dan sisanya adalah min 7. Hati-hati di sini. Ketika tidak dibagi ya salah nanti. Bukan itu hasil pembagiannya. Itu. Paham? Oke, kita lanjutkan untuk pembagian polinomial dengan pembagi AX kuadrat plus BX plus C. Untuk pembagi derajatnya 2 sekarang.
pembagian polinomial dengan pembagi derajatnya 2, yaitu AX pangkat 2 plus BX plus C. Nah, di sini saya bagi menjadi 2, bisa jadi untuk pembagi yang bisa difaktorkan dan tidak bisa difaktorkan. Nah, untuk skema Horner hanya bisa digunakan ketika pembagi dari derajatnya 2 ini bisa difaktorkan. Itu. Nah, bagaimana menerapkan skema Horner untuk pembagi AX pangkat 2 plus B plus C? Nah, karena bisa difaktorkan tadi, maka saya bisa memisalkan bahwa AX pangkat 2 plus BX plus C itu dapat ditulis menjadi seperti ini, karena bisa difaktorkan tadi ya. Ini kata kuncinya. Ketika ada pembagi AX pangkat 2 plus BX plus C dan bisa difaktorkan, maka akan ketemu faktor-faktornya. Misalnya adalah A kali X min K1 dikali X min K2. Ini faktor-faktornya. Nah, selanjutnya, mula-mula kita bagi Fx dengan X min K1. Jadi salah satu faktornya kita bagi dengan X min K1, maka kita akan memperoleh yang dibagi Fx itu sama dengan pembagi kali hasil bagi yang pertama ditambah sisa yang pertama. Karena kita bagi Fx-nya baru dibagi dengan faktor yang pertama ini, ya. Sehingga kita dapatkan hasil bagi yang pertama dan sisa yang pertama. Nah, setelah itu, setelah kita menemukan hasil bagi yang pertama ini dari pembagian dengan faktor yang pertama ini, selanjutnya hasil bagi tadi dibagi lagi dengan X min K2, yaitu faktor yang kedua ini. Nah, maka kita akan memperoleh H1X, jadi sekarang yang dibagi adalah hasil bagi yang pertama tadi. Yang dibagi sama dengan tetap pembagi kali hasil bagi ditambah sisa. Jadi kita dapatkan hasil bagi yang kedua ditambah sisa yang kedua. Itu. Nah, selanjutnya bagaimana? Substitusikan hasil bagi H1X ke Fx. Jadi kita kan sudah memperoleh H1 ya, sedangkan di sini ada H1 juga. Nah, substitusikan ini ke sini. Nah, kita dapatkan Fx sama dengan X min K1 dikali X min K2. Nah, jadi H1 ini diganti dengan ini semua. Nah, ini. Plus S1. Nah, tadi kita kan memisalkan AX min K1 kali X min K2 itu adalah AX pangkat 2 plus B plus C ya. Nah, kita harus kembalikan ke bentuk ini lagi. Maka kita kalikan terlebih dahulu. Ini kan ada penjumlahan. Ini ditambah ini. Maka ini kalikan ini. Dan ini kalikan ini. Maka akan didapat X min K1 kali X min K2 kali H2X plus ini kali ini. Berarti S2 kali X min K1 plus S1. Nah, dari sini, agar muncul A, maka pembaginya harus dibagi A ya. Ini A, kalau kali A kan 1. Jadi ini sama ini setara. Tetapi saya munculkan A di sini agar kembali ke bentuk ini. Nah, sehingga secara umum kita dapatkan seperti ini. Yang dibagi sama dengan pembagi dikali hasil bagi ditambah sisa. Nah, di sini ini adalah pembaginya tadi. Pembagi berderajat 2 ya, yang bisa difaktorkan dikali hasil bagi. Ingat, kalau ada A di sini harus dibagi A untuk menemukan hasil bagi. Nah, sisanya ini yang agak berbeda dari tadi ya, karena pembaginya berderajat 2, maka sisanya kan paling tinggi derajatnya 2 dikurangi 1 ya, 1, sehingga bisa jadi sisanya itu berderajat 1 atau berderajat 0. Jadi ini semua adalah sisa. Nah, ini rumusnya. Kita akan terapkan ini ketika menggunakan skema Horner. Agar lebih jelas, perhatikan contoh berikut ini. Contoh ketiga, tentukan hasil pembagian dan sisa Fx sama dengan 2x pangkat 4 min 3x pangkat 3 plus 5x min 2 oleh x pangkat 2 min x min 2. Nah, ini rumus yang sudah kita pelajari sebelumnya tadi barusan ya. Nah, kapan kita bisa menggunakan rumus ini? Ketika pembagi ini bisa difaktorkan. Nah,
Jadi selama ini bisa difaktorkan, maka kita bisa menggunakan rumus ini. Tetapi kalau tidak bisa difaktorkan pembaginya, maka tidak bisa menggunakan rumus ini. Paham? Oke, sekarang kita coba faktorkan. X pangkat 2 min X min 2 dikalikan min 2 dijumlah min 1. Berapa sama berapa? X plus 1, X min 2. Nah, artinya di sini K1-nya adalah negatif 1, K2-nya adalah 2. Bu, bolehkah X min 2 duluan di depan, baru dikalikan X plus 1? Boleh. Asalkan nanti konsisten, K1-nya adalah 2 dan K2-nya adalah negatif 1. Konsisten dari awal sampai akhir. Itu. Nah, langkah pertama kita buat skemanya. Nah, tulis koefisien dari yang dibagi di sini. Karena di sini derajatnya 4, di sini angkanya sebanyak 5, ya. Mulai dari koefisien pangkat tertinggi yaitu X pangkat 4. Koefisiennya adalah 2, tulis di sini 2, negatif 3, negatif 3, koefisien X pangkat 2 kan nggak ada ya, berarti 0 X pangkat 2, berarti di sini 0. Jangan lupa di sini karena kalau ini lupa hasilnya akan berbeda. Koefisien X yaitu 5 dan konstantanya negatif 2. Nah, setelah kita menuliskan seperti ini, tulis K1 di sini. K1-nya kita gunakan negatif 1. Nah, di sini selanjutnya kita terapkan skemanya. 2 turun, 2 kali negatif 1, negatif 2, negatif 3 ditambah negatif 2, negatif 5, negatif 5 dikali negatif 1, 5, 0 ditambah 5, 5 dikali negatif 1, negatif 5, 5 ditambah negatif 5, 0, 0 dikali negatif 1, 0, negatif 2 ditambah 0, negatif 2. Nah, inilah yang dikatakan S1, sisa pembagian yang pertama. Nah, itu. Selanjutnya bagaimana, Bu? Ingat tadi, H1-nya dibagi lagi dengan K2. Nah, kita lanjutkan. Menggunakan skema lagi. Tapi pembaginya di sini, K2-nya adalah 2. Tulis di sini 2. 2 turun, 2 kali 2. 4, negatif 5 ditambah 4, negatif 1, negatif 1 dikali 2, negatif 2, 5 ditambah negatif 2, 3, 3 kali 2, 6, 0 tambah 6, 6. Nah, ini adalah S2. Yang ini adalah koefisien hasil bagi. Nah, kita tulis di sini hasil pembagiannya, hasil pembagian. Nah, ingat koefisien-koefisien ini dibagi dengan A, ya. Karena A-nya 1, jadi tidak mengubah ini. Mulai dari ini konstanta, ini koefisien X pangkat 1, ini koefisien X pangkat 2. Sehingga menjadi 2X pangkat 2 min X plus 3. Dibagi A-nya 1, ini A-nya 1. Jadi tetap ya. 2X pangkat 2 min X plus 3. Sedangkan sisa kita gunakan rumus ini. Ini adalah sisa. S2 dikali X min K1 ditambah S1. S2-nya adalah 6, K1-nya negatif 1, sisa satunya S1-nya negatif 2. Nah, 6 X plus 1 min 2. 6X plus 6 min 2. 6X plus 4. Nah, ini adalah hasil pembagiannya, ini sisanya. Jadi, hasil pembagian Fx 2x pangkat 4 min 3x
pangkat 3 plus 5X min 2 oleh X pangkat 2 min X min 2 adalah 2X pangkat 2 min X plus 3 dan sisanya 6X plus 4. Coba kalian perhatikan di sini. Yang dibagi derajatnya 4. Pembaginya derajatnya 2, maka hasil baginya pasti derajatnya 2. 4 dikurangi 2, derajatnya 2. Atau nanti pembagi dikali hasil bagi pasti pangkatnya kan dijumlah ya, maka menghasilkan pangkat yang dibagi. Dan sisanya kita lihat, nah ini derajatnya 1. Maka pembagi, derajatnya pembagi dikurangi 1. Itu. Jadi kalau pembaginya derajatnya 2, maka sisanya paling tinggi derajatnya 1. Jadi bisa jadi derajatnya itu 1 atau 0. Itu. Paham? Oke. Alternatif lain, kita masih di contoh ketiga ya, menggunakan skema Horner-Kino. Nah, skema ini bisa digunakan baik itu pembaginya bisa difaktorkan ataupun tidak. Ya, kalau menggunakan rumus sebelumnya hanya untuk yang bisa difaktorkan. Tetapi ketika kita menggunakan skema Horner-Kino, itu bisa digunakan untuk pembagi yang bisa difaktorkan ataupun tidak bisa difaktorkan. Nah, bagaimana caranya? Kita buat skemanya. Nah, di sini tetap sama, tuliskan koefisien-koefisien dari yang dibagi. Nah, saya tulis koefisien X pangkat 4, 2, koefisien X pangkat 3, negatif 3, koefisien X pangkat 2, 0 ya, koefisien X pangkat 1, 5, dan konstantanya negatif 2. Nah, di sini langsung ditulis 2 angka. 2 angka dari siapa? Dari yang pembaginya. Jadi X kuadrat min X min 2 sama dengan 0, X kuadrat sama dengan 2 plus X. Ya. Nah, jadi langkahnya adalah buatlah menjadi X pangkat 2 sama dengan. Kalau di sini A-nya 1, A-nya tidak sama dengan 1, berarti harus dibagi dengan A. Ya. Nah, di sini X pangkat 2 sama dengan 2 plus X. Tulis konstantanya dulu, 2-nya di atas. Selanjutnya tulis koefisien X pangkat 1. 1, jangan dibalik. Ya. Jadi tulis konstantanya terlebih dahulu. Selanjutnya ini kosong, ini kosong, ini kosong, dan ini kosong. Ingat letak dari yang tidak perlu diisi, 0, 0, 0, 0. Ya. Selanjutnya, karena ini derajatnya 2 pembaginya, maka buatlah batas di sini, 2 angka yang paling belakang itu adalah sisa nanti. Karena pembaginya derajatnya 2. Ya. Oke. Langkah selanjutnya sama caranya. Kita harus mengisi yang belum terisi ini. Caranya 2 turun. 2 dikali 2. Berarti berapa? 4. Nah, 2 kan letaknya di atas ya. Berarti di sini 4 diisi di sini. Ini kosong. 2 dikali 1. 2. Nah, ini sudah penuh, jumlahkan. Min 3 ditambah 2. Berarti min 1. Ya. Negatif 1 dikali 2. Negatif 2. Negatif 1 dikali 1. Negatif 1. Sudah penuh, jumlahkan lagi. 0 tambah 4 tambah negatif 1, berarti 3. 3 dikali 2, 6. 3 dikali 1, 3. Sudah penuh, jumlahkan. 5 tambah negatif 2 tambah 3, berarti 6. Negatif 2 tambah 6, 4. Nah, yang ini adalah sisa, koefisien sisa. Yang ini koefisien hasil bagi. Nah, sehingga hasil pembagiannya di sini mulai dari konstanta koefisien pangkat 1, koefisien pangkat 2.
berarti 2x pangkat 2 min x plus 3 dibagi A-nya. A-nya 1 ya. Jadi tetap 2x pangkat 2 min x plus 3. Selanjutnya sisa. Nah, sisa langsung ketemu di sini. Ini konstanta, ini koefisien x pangkat 1. Berarti sisanya 6x plus 4. Paham? Oke. Sehingga sama kesimpulannya. Tadi kita dapatkan ini ya. Hasil pembagiannya adalah 2x pangkat 2 min x plus 3 dan sisanya adalah 6x plus 4. Itu alternatifnya. Jadi langsung kita bisa menemukan hasil pembagian dan sisanya. Tidak perlu mengingat rumus itu tadi. Tetapi terserah kalian yang mana yang memudahkan dalam mengerjakan. Itu alternatifnya. Paham? Nah, jadi sekali lagi skema Horner-Kino ini bisa digunakan baik itu bisa difaktorkan ataupun tidak bisa difaktorkan pembaginya. Itu. Paham? Oke. Terakhir. Bagaimana jika polinomial itu tidak bisa difaktorkan? Nah, tadi sebelumnya sudah saya jelaskan ya. Jadi kalau tidak bisa difaktorkan, kita tidak bisa menggunakan rumus yang S2 dikali X min K1 ditambah S1. Tidak bisa menggunakan rumus itu. Tetapi jika tidak bisa difaktorkan, alternatifnya adalah menggunakan cara bersusun, kesamaan ataupun skema Horner yang Kino. Itu. Contoh keempat, tentukan hasil pembagian dan sisa fx sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 3x min 5 oleh x pangkat 2 plus x plus 2. Nah, lihat di sini contoh ini pembaginya tidak bisa difaktorkan. Maka kita tidak bisa menggunakan rumus yang S2 dikali X min K1 plus S1. Nggak bisa seperti itu, nggak bisa menggunakan rumus itu. Nah, tetapi sudah saya jelaskan sebelumnya tadi ya, kita bisa menggunakan skema Horner-Kino untuk pembagi yang baik bisa difaktorkan ataupun tidak bisa difaktorkan. Caranya sama, langkahnya tadi. Nah, langkahnya X pangkat 2 plus X plus 2 disama dengankan 0, maka X pangkat 2 sama dengan negatif 2 min X. Nah, selanjutnya buat skema, tulis koefisien-koefisien dari yang dibagi, mulai dari pangkat tertinggi, koefisien X pangkat 3 di sini 1, koefisien X pangkat 2 negatif 4, koefisien X pangkat 1 3, dan konstanta adalah negatif 5. Selanjutnya, tulis mulai dari konstantanya dulu. Ingat, konstantanya dulu yang ditulis. Yang di atas negatif 2, ini negatif 1 untuk koefisiennya. Ya. Nah, 0, 0, 0. Ini plus 0. Ingat, pembaginya derajatnya 2, berarti buatlah batas 2 bilangan yang paling belakang. Nah, 1 turun. 1 dikalikan negatif 2. Berarti negatif 2. Negatif 2 kan letaknya di atas ya. Berarti ini kan kosong, nggak boleh. Berarti sebelah sini. Negatif 2. 1 dikali negatif 1. Berarti negatif 1. Ini sudah penuh. Jumlahkan. Negatif 4 ditambah negatif 1. Negatif 5. Negatif 5 dikali negatif 2. 10. Negatif 5 dikali 1. Negatif 5 dikali negatif 1, 5. Sudah penuh, jumlahkan. 3 ditambah negatif 2 tambah 5, berarti 6. Negatif 5 tambah 10, 5. Ini adalah koefisien hasil bagi, sedangkan ini koefisien dari sisa. Nah, kita tulis di sini hasil pembagian. Nah, dari batas ini adalah konstanta, ini koefisien X pangkat 1. Berarti X min 5 per A-nya adalah 1. Nah, jadi tetap ya, X min 5. Selanjutnya sisa, dari sini,
koefisien koefisien sisa, ini konstanta, mulai dari konstanta, ini koefisien X pangkat 1, berarti 6X plus 5. Jadi, kesimpulannya, hasil pembagian fx sama dengan x pangkat 3 min 4x pangkat 2 plus 3x min 5 oleh x pangkat 2 plus x plus 2 adalah x min 5 dan sisanya adalah 6x plus 5. Sama ya, baik menggunakan cara bersusun, cara menggunakan kesamaan, ataupun skema Horner-Kino. Coba dilihat, derajat dari yang dibagi 3, derajat pembaginya 2, maka hasil baginya derajatnya 3 dikurangi 2. Pasti 1 di sini. Dan sisanya derajat dari pembagi dikurangi 1. Berarti 2 dikurangi 1. Jadi maksimum derajatnya 1. Dan ini kebetulan derajatnya adalah 1. Jadi bisa jadi derajat dari pembaginya, kalau pembaginya derajatnya 2, yang sisanya derajatnya bisa 1, bisa 0. Itu kemungkinannya. Paham? Ingat sekali lagi, untuk skema Horner-Kino bisa digunakan untuk pembagi berapapun. Jadi bisa yang bisa difaktorkan ataupun tidak bisa difaktorkan. Tetapi kalau menggunakan rumus yang tadi, itu hanya untuk yang bisa difaktorkan. Itu. Paham? Oke. Nah, untuk mengetahui seberapa paham kalian dengan materi ini, kerjakan latihan 3 di modul ya. Oke, demikian. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.